Saya Bumi ada. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya Bumi ada. Saya bicara. Terima kasih. Izin sebelumnya mungkin kita lepas masker karena tadi kita habis antigen di klinik Saya Bumi dan kita sudah vaksin 2 kali. Kita izin untuk lepas masker supaya obrolan dan bincangnya lebih santai lagi. Ya, biar kelihatan wajahnya. Supaya gantengnya kelihatan Bapak. Siap. Izin saya panggil Mas Bro. Iya, Mas Bro. Bro Komang Koheri. Siapa ketua? Terima kasih hari ini Mas Bro Komang Koheri, anggota Komisi 8 DPR RI, mewakili Dapil 2 Lampung ya, yang mewakili daerah banyak sekali itu, Lampung Timur, Lampung Tengah, 7 ya. Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Kuai Kanan, Mesuji dan Lampung Utara. Yes. Sangat luas sekali. Separuhnya gubernur. Separuhnya daerah Provinsi Lampung. Iya, berarti Luar separuhnya biasa. gubernur. Jadi Mas Bro Komang Koheri, terima kasih sudah bisa hadir di acara podcast Saya Bumi pada sore hari ini. Sebenarnya sudah lama sekali kami tunggu. Siap. Kelihatannya Mas Bro ini luar biasa sibuknya. Iya. Dari Jakarta ke Dapil, kunjungan, saya telepon lagi, sudah ada di Jakarta dan sebagainya. Bersyukur saya hari ini bisa meluangkan waktu di Saya Bumi. Mas Bro, ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait dengan program pemerintah ya, terkait bantuan sosial. Bantuan sosial tentang bantuan program pangan non tunai. Yang saya dengar dapat kita informasi bahwa ada 27.000 kartu baru yang harusnya pada Desember ini 2021 sudah habis tersalurkan. Tetapi informasi yang kita dapatkan hari ini sudah batas akhir limit masih belum tersalurkan. Mohon penjelasan apa yang terjadi sebenarnya Mas Bro. Ya, terima kasih Mas Bro, Pak Doni ya. Ya, Terima kasih atas kesempatan diundang oleh dari sayabumi.com ya. ya. Ya, ini portal yang memang terpercaya di Lampung. Amin. Saya perkenalkan sebelumnya, nama Komang Koheri. Saya disering disebut dengan kakak gitu. Ya. Saya dari kampung ke kota dan dari setelah di kota berjuang untuk kampung lagi. Jadi kebetulan di Komisi 8 yang memang membidangi Sosial. Salah satu pertama adalah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Yang kedua Kementerian Agama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak Ketua ya. Jadi ini masalah juga sosial semua ini ya. Ya. Jadi mengenai tadi bantuan bansos, kita bantuan sosial untuk Provinsi Lampung yang perlu diketahui oleh masyarakat Lampung, juga seluruh pejabat-pejabat di Lampung, bahwa ada bantuan sosial di Provinsi Lampung ini kurang lebih ya. Kemarin kita minta breakdown keseluruhan yang kita tahu. Untuk Lampung ini hampir 3,5 triliunan lah. 3,5 triliun. 3,5 triliun. Cukup Dan banyak ya. cukup banyak sekali. Harusnya Ya. itu kalau semua bisa tersalurkan dengan baik, manfaatnya luar biasa ya. Ya, itu memang tidak sebanding dengan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten. Oke. Padahal kita tahu pasal 34 ya, fakir miskin ya, orang terlantar ya, harus dipelihara negara. Dan sekarang ini kan banyak kita melihatlah, banyak orang gila ini di jalanan ya, banyak orang tua yang juga masih ada tidak tertangani. Betul. Banyak juga ada beberapa daerah rumah sakit yang membuang pasien ya, bahkan karena kehabisan waktu ini. Maka ini kita dari pusat, khususnya saya di DPR RI di Komisi 8 agak mencermati masalah ini Mas Bro ini. Oke. Jadi kita berjuang, kebetulan saya di Komisi 8
sendiri ini di Komisi 8 ini ya. Yang dari Lampung. Yang dari Lampung ini sendiri kebetulan. Jadi kalau kita bicara tentang sosial, maka sudah pas saya rasanya. pas gitu istilahnya. Rasanya. Jadi tadi yang dikatakan tadi bahwa kita bantuan itu ada 3 ya. Ada bantuan yang PKH. PKH. Oke. Yang kedua itu yang sering disebut dengan program sembako atau BPNT ya. Bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai. Ada juga bantuan sosial tunai. Dan lain-lain memang ada juga di sini untuk di Kementerian Sosial ini banyak sekali. Kebetulan ada juga sebenarnya di Kementerian Sosial ini juga penanganan masalah narkoba pun ini itu menjadi perhatian juga. Perhatian karena kita ini jutaan orang. Di sini ada namanya institusi penerima wajib lapor. Itu pun ada anggaran per pasien itu kalau tidak salah itu hampir 2 juta dan ini yang belum kita tanganin. Nah, ini yang jadi ketika orang-orang ini memang saudaranya ada yang terkena narkoba, itu bisa dilaporkan kepada pemerintah daerah, itu akan direhab. Nah ini kita kembali lagi masalah saudara kita yang sekarang ini masalah BPNT karena kita sekarang mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Jadi memang langkah kita yang pertama memang benar adanya yang informasi yang didapatkan oleh saibumi.com tentang adanya 20%. 21% itu kartu yang belum tersalurkan. Nah ini kita prihatin sekali. Ya prihatin sekali, cukup angka besar itu. Kalau memang masih di kisaran 5%, 3% itu masih kita memberikan toleransi. Maka tadi kita sudah memanggil ini. Sudah dipanggil pejabat terkait. Provinsi yang Lampung. pertama Provinsi Lampung, Kepala Dinas Provinsi Lampung. Koordinator PKH, pendamping PKH ini, Mas Bro, bukan koordinator pendamping PKH ini di Lampung ini yang digaji oleh pemerintah pusat itu ada 1.700 pendamping PKH. Wah, itu ada koordinator provinsinya itu ada 2 ya. Koordinator kabupaten pun ada, dia koordinator kecamatan pun ada. Gajinya cukup besar. Sampai kecamatan. Gajinya di atas 3 juta lebih itu. Maka itu yang pendampingan itu pemerintah pusat ini turut hadir dalam rangka bagaimana untuk program ini bisa sampai di masyarakat. Dengan itu saja sekarang ini yang di khusus BPNT yang ada kan ada 2 pendampingan itu namanya TKSK Tenaga Kerja Sukarela. Yang satu kecamatan satu. Nah ini ada apa ini kok bisa 20%? Maka tadi kita tanyakan kepada Bang Himbara, yang mereka juga masih malah meminta kepada kita anggota DPR ini menjembatani kepada kementerian bahwa supaya ini waktunya diperpanjang gitu. Menambah waktu lagi gitu ya. Nah ini ancaman dari Kementerian Sosial, Bu Risma kan kita tahu bahwa beliau ini mempunyai semangatnya sebagai menteri. Malah beliau itu 2 hari yang lalu beliau nelpon kepada saya langsung. Karena dia tahu saya dapil Lampung. Beliau mengatakan Pak Komang harus bicara keras. Bahwa ini jangan sampai Presiden buruk dikatakan bahwa ini seolah ada tidak kemampuan. Di mana ininya sampai ini kan angka ini kan ketika kartu ini belum disampaikan dana sudah masuk kan disinyalir kalau orang bicara kan katanya uang ini mengendap kan gitu ya bicaranya gitu pendapat kita padahal memang kita tahu mungkin di mana letaknya mungkin ada yang istilahnya tadi dia alasannya ada masih di luar negeri, ada yang pindah alamat, ada segala macam. Mas Bro, jadi kalau kita melihat ini anggaran publik, harusnya tanpa alasan ya. Artinya sudah perencanaan matang, sudah dievaluasi, ya kan? Harusnya tidak ada keterlambatan, apapun juga kira-kira gitu. Karena ada diskresi gitu ya, ada. Dan itu makanya itu ketika ini dilakukan ini, ketika ada segala apa yang bisa dilakukan. Nah ke depan ini kan kita biar ini cepat sampai juga. Maka kita tadi berikan deadline juga. Nanti
Dalam seminggu ke depan kita akan pantau lagi. Deadline nanti sampai sore ini, berapakah angka yang berapa persen? Nah, ini kita akan juga mengajak ya teman-teman DPR provinsi ya, DPR di kabupaten, terutama juga mitra kita Kadis Sosial Provinsi dan teman-teman media tentunya ya, teman-teman media, karena ini adalah menyangkut daripada kepentingan kita yang kita awal itu pasal 34 ya. Ya, kita saudara-saudara yang kita mampu kita coba kawal dari sini. Dan ini jumlah tidak sedikit. Sebenarnya pemerintah daerah, gubernur ini harus juga melihat ini bahwa ini separuh daripada anggaran APBD Provinsi Lampung. Betul. Provinsi Lampung 7 triliun ya kita. Dan Ini itu tadi belum dipotong bos 3,6 ya. 3,6 angka yang cukup luar biasa. Itu kalau provinsi cuman hampir 7 triliun kalau tidak salah ya. 7 triliun itu pun belum bos, belum gaji. Ini langsung bantuan. Dalam artian apa? Ketika ada uang tunai, ada sektor real bergerak, dan ketika sektor bergerak ini ada kehidupan di sini Pak, gitu. Mas Bro, sorry, saya potong sedikit. Kalau melihat kondisi seperti ini, apa saran Mas Bro sebagai anggota DPR RI kepada teman-teman ini? Dengan waktu yang pendek, supaya anggaran ini benar-benar bisa terserap. Ya, ini jadi presiden buruk nantinya. Ini harus kita nih semua pihak. Semua pihak. Ini kan kita pemerintahan itu kan ada 4. Pemerintahan pusat, gubernur, bupati, dan kampung atau desa. Jadi ini semua perangkat ini jangan terlena. Ya, istilahnya harus mempunyai pemikiran. Ini kita pelayanan kita di sini semua harus frame-nya harus sama gitu. Ini bantuan masyarakat yang harus cepat sampai. Iya, harus cepat sampai. Dan ini juga setelah dianggarkan pun ini harus ini jangan sampai juga disalahgunakan. Karena beberapa ini ada juga, ini kan bantuan non tunai karena ini ada pasar bebas. Jangan sampai ada beberapa distributor hanya menguasai, padahal ini harusnya itu adalah distributornya bebas Pak Doni. Jadi ini bisnis besar ini triliunan itu, dan ini tidak ditenderkan Pak. Ini triliunan tapi bagaimana pengawasannya dari PPR dengan angka yang sebesar ini? Ya, ini kita pertama ya tetap dengan kemampuan kita ngajak media, ngajak teman-teman DPR kabupaten, teman-teman karena triliunan uang ini. Dan ini tidak ditenderkan, ini waduh luar biasa. Harusnya ya, kalau terjadi di daerah itu, misalnya di satu kabupaten ada distributor yang 1 orang, itu perlu dicurigai itu. Ini sebenarnya itu kan pasar bebas. Berarti kan ini ada permainan, istilahnya saya tidak menduga ya. Ini berarti kan kenapa? Karena ada pasar bebas, harusnya itu di masing-masing kecamatan aja bisa distributornya lebih daripada 200. Apa alasan sebenarnya tidak tersalurkan dengan angka yang sekitar, kalau kita hitung 20%-nya itu kurang lebih 16,2 miliar. Nah, ini yang patut kita juga curigai kan. Betul. Apakah ini kan menyangkut uang tunai kan? Betul. Uang besar. Nah, ini kemarin kita harus tekan. Bank himbaranya kita tekan. Kalau memang tidak mampu, ya perlu kita alihkan. Artinya kita minta kepada menteri bisa jadi berkurang karena ketidakmampuan menyalurkan. Iya, kita bisa kan kita ada melalui kantor pos yang berhasil ini sekarang ini kan, yang kan kita media itu atau kita berikan kembali lagi langsung gitu ya. Ini kalau memang kendalanya apa gitu kan? Karena ini kan kenapa yang di PKH ini, yang bantuan PKH ini hampir ada yang 99% juga gitu. Artinya ada yang berhasil juga. Maka ini tidak berhasil. Maka ini dengan ini kita mencoba, ini kita akan mencari di mana ininya kebuntuannya ya, persoalannya. Banyak persoalan ini. Saya lihat ini. Pertama bahwa Bank Himbara ini menentukan 2 tahun ini dia menentukan siapa e-warungnya. Nah, padahal rekomendasi e-warung ini sangat menentukan. E-warung itu harusnya sebenarnya e-warung itu tugasnya terbuka. Siapapun loh. Jangan ada ini kan, maka ini kan misalnya ada beberapa saya sidak di satu kecamatan, ada yang dapat berasnya 12 kilo, ada yang 11 kilo, ada yang 10 kilo Pak. Mohon maaf Mas Bro, dengan kondisi yang informasi yang kita dapatkan, satu kartu kurang lebih 200.000. Apakah betul ataukah ada sampel-sampel yang dicurangi di lapangan yang ditemukan?
Ya kalau kita masalah Sampai dengan temuan saat ini, itu maksud seperti saya. itu kan DPR tidak boleh seperti itu karena Oke. bukan tugas kita. Jadi ketika ada temuan kan ada BPK kan, Oh. ada Irjen. Kalau kita kan pengawasannya Pengawasan umum, ya? semuanya karena kita juga ini. Nah ini kita minta ya pemerintah daerah. Cuman kan ini adalah pintu masuknya. Misalnya pintu masuknya misalnya di satu kabupaten ada distributornya satu. Nah itu perlu dicurigain ada apa, nah gitu kan. Kita sih udah ini kan gitu. Betul. Ya, Terima kasih Mas Bro. nah ini kita fokusnya di apa namanya kartu ini kita dalam nanti sore deadline-nya tadi sudah kita wanti-wanti dan kita akan sampaikan kepada Menteri Sosial bahwa bukan saya bagian dari Menteri Sosial, saya akan sampaikan bahwa apa yang menjadi temuan saya dalam kunjungan dapil saya ke Lampung karena DPR RI ini harus ketemu ke masyarakat gitu. Itu masyarakat itu menunggu sekali action-actionnya. Iya. Kan, gitu Mas Bro. Dan ini nanti kita akan buka ke depan ini dengan Saya Bumi. Kalau hari ini tentang satu BPNT, nanti ada lagi tentang sekarang bantuan tempat ibadah nanti boleh. Nanti kita bisa banyak sekali. Banyak sekali. Karena anggaran Kementerian Agama di Provinsi Lampung itu 1 triliun, Pak. 1 triliun. Jadi 1 triliun Pak, itu termasuk gaji, Luar termasuk biasa. bantuan. Maka sebenarnya ini bagaimana penanganan kepada masyarakat ini harus juga lebih baik. Baik gitu. Mas Bro. Ya, Jadi mungkin di penutup akhir. siap. Apa pesan kira-kira untuk pemerintah daerah dengan Ya. kondisi ini? Ya yang pertama kita minta kepada gubernur, kepada bupati sebagai wakil pemerintah pusat. Ini masalah sosial ini harus Perhatikan. malah diutamakan. Utamakan, Gitu. ya. Bila Masa perlu pasang. ada pendampingan anggaran yang lebih banyak. Kita minta juga memperhatikan lembaga LKS ini ya. Saudara-saudara kita yang mengalami ODGJ ini dibukalah peran swasta ini sehingga masalah sosial ini bisa ditangani di Provinsi Lampung yang kita Betul, karena cintai. tanggung jawab sosialnya bukan hanya pemerintah, tetapi Iya, masyarakat, ada banyak sekali masyarakat pengusaha, semua kan- terlibat kira-kira seperti Ya itu. karena sekarang ini karena kita tidak punya panti, ini kita berikan kepada swasta. Oke. Padahal harusnya negara yang turun tangan. Kita hanya punya rumah sakit jiwa. Dan rumah sakit jiwa itu menghabiskan duit 500 miliar apa berapa itu. Dan ini banyak sekali yang orang-orang sakit jiwa, malah ini antar daerah buang-buangan sakit Mas orang Bro, jiwa. salah satu persoalan yang kita catat terkait dengan stres tinggi adalah tentang ekonomi. Iya, makanya itu. Jadi terima kasih Mas Bro. Ya, Waktu oke. kita kebetulan juga sangat mepet. Iya. Ya, Yang kita jelas. akan komunikasi kembali Siap. di acara yang sama dengan tema yang beda. Ya. Mudah-mudahan Mas Bro bisa meluangkan waktunya kembali. Siap saya, walaupun itu nanti ada masukan-masukan Oke. di Saya Bumi ini dan dengan medianya SMSI ini ya, Serikat Media Siber Indonesia, karena hari ini dunia dalam genggaman. Gitu. Terima kasih Mas Bro. Selamat sore, salam sehat, Tabib pun. semangat, tabib pun. Ya.